Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada siang sudah hari ini kita berkumpul kembali di forum diskusi para sedikit. Kalau mengangkat isu yang sifatnya hot, kita acaranya namanya sedikit update. Tapi kalau untuk mengangkat isu yang lebih ke tematik seperti seri hari ini, nama acaranya adalah sedikit forum. Para sedikit mengintensikan 3 seri sedikit forum catatan politik akhir tahun 2023. Ini adalah seri kedua. Seri kedua adalah suara eksponen aktivis lintas angkatan. Topik kita sama untuk refleksi dan proyeksi tahun politik ini adalah ilusi pemilu dan demokrasi, berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Kalau seri pertama itu minggu lalu itu adalah seri suara orang muda, Gen milenial dan Gen Z, Mas Yan. Jadi untuk seri sekarang itu suara eksponen aktif di angkatan, insya Allah minggu depan itu bertepatan dengan Hari Ibu, itu suara perempuan di Hari Ibu minggu depan. Topiknya sama, dan sebagai pembuka diskusi kita akan menyaksikan orasi pembuka dari Bang Yus Sumadi Praja. Itu ada wartawan senior dan teman aktivis. Silakan. Mari kita dengarkan bersama. Mohon maaf kalau bukan agak keras, sangat keras. Untuk membicarakan mengenai selamat siang teman-teman aktivis semua yang hadir di acara Sindikat Forum untuk membicarakan mengenai demokrasi. Kalau kita bicara demokrasi di bangsa ini nggak ada tradisinya. Jadi kalau kita bilang bahwa demokrasi itu merupakan tradisi bangsa, tidak. Demokrasi dimulai oleh Soekarno dengan mengatakan demokrasi terpimpin. Mana ada demokrasi terpimpin? Demokrasinya demokrasi. Dan disitulah kita lihat bagaimana otoriter Soekarno dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, paduka yang mulia dan sebagainya. Artinya dia sebagai seorang tokoh nggak paham apa itu demokrasi. Jadi kalau kita bicara demokrasi di bangsa kita itu mimpi. Kalau nggak ada tradisinya untuk bicara demokrasi, yang ada adalah feudalisme. Ketika Soeharto mengambil alih dari Soekarno, apakah dia menggunakan kata-kata demokrasi? Iya, dia menggunakan kata-kata demokrasi, Pancasila. Apakah demokrasi yang dilakukan oleh Pak Harto dengan demokrasi Pancasila itu dilakukan untuk kepentingan rakyat? Demokrasi itu untuk kepentingan rakyat. Tidak. Hanya hiasan bibir untuk kepentingan pribadi suatu. Jadi bangsa ini demokrasi itu dijadikan slogan. Kembali ke zaman Soekarno, demokrasi dia bikin namanya Manipo, Usek. Jadi kalau kita naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, sepanjang jalan itu diangkat genteng raja itu, Usek. Demokrasi terpimpin dan sebagainya. Apa itu Usek? Undang-undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, mana ada? Ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia hancur ini pada saat itu. Untuk beli calon daun aja nggak ada. Kita harus ngantri baju di toko tangan mana hanya dapat 3 meter. Jadi kita bikin kolor. Nah itulah demokrasinya. Demokrasinya Soekarno. Lebih hancur lagi setelah reformasi.
ketika reformasi itu terjadi, saya punya teman namanya Yopi Langsung, wartawan Yerusalem, 5 hari setelah Pak Harto, dia menanyakan dari Belanda, dia telepon, apakah ini demokrasi total? Aku bilang ini demokrasi ece-ece. Loh, demokrasi total itu harus memenuhi 4 persyarat. Satu, harus bebas dari pengaruh Soeharto. Karena Soeharto masih bertindak seperti Dewi di rumah, dan shopping di RT dari wajib, mengatur dari data. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habib, karena Habib identik dengan Soeharto dan Orde Baru. Ketiga, harus bebas dari pengaruh Golkar. Kalau kita ibaratkan main drinks, betul kartunya baru, masa kita pertahankan kartu baru ini? Artinya harus bebas dari ketiga, TDI termasuk TDP, beberapa partai, satu sistem. Yang keempat harus bebas dari pengaruh mungkin. Ini yang terjadi Pak, pada saya mungkin orang ngomong demokrasi itu slogan. Jadi ketika terjadi reformasi, ya ada demokrasi itu. Mungkin bisa dikatakan demokrasi ada baik, itu di era Muslim. Meja agak lumayan. Kalau yang ini, hancur. Tidak bisa demokrasi apa. Seorang presiden itu harus menjadi milik rakyat. Kalian aktivis bisa melihat ada iklan di TV. PSI menang. Siapa itu yang ngomong? Presiden Republik Indonesia. Mana ada seorang presiden memilih satu partai? Mau bicara demokrasi, nggak ngerti dia demokrasi. Dia itu adalah seorang pemimpin otoriter global, menggunakan undang-undang DPR untuk menangkap kalian aktivis. Jadi dari 2018 saya ingatkan semua aktivis. Tapi Yunus ditangkap sama Jokowi. Mungkin nggak ditangkap kenapa? Mungkin gue senang kalau Jokowi nangkap gue. Gue kritik Soeharto. 1994. Keinginan demokrasi itu dari rumah. Lihatlah Soeharto. Sama istri takut. Sama anak takut. Bukan kita harus bersikap otoriter di keluarga. Tapi sebagai demokrat, harus bisa mengatakan, hei kamu salah. Kita 1994 masih berkuat. Pancasila itu demokrasi. Tapi yang dilakukan oleh seorang saya sendiri. Karena ada tradisi demokrasi. Di perubahan politik dari Soekarno ke Soeharto. Apa Soeharto itu Orde Baru? Soeharto itu orang lama cuma ganti kemeja berkuasa 32 tahun. Apakah keadilan hidup itu? Jadi saya ingatkan kepada kalian aktivis, itu ada perbincangan antara Tan Malaka dengan Sandi ketika Jepang datang. Tan Malaka bilang bahwa pemimpin Indonesia masa depan itu saya. Apa jawaban saya? Pemimpin Indonesia harus identik dengan Jawa. Yang dikenal di Jawa cuma 2 orang kan. 1 orang Jawa namanya Soekarno, 2 orang Minang, Hatta. Bagaimana pada Bernata? Orang yang kolaborasi dengan Jepang bisa memimpin Republik ini. Saya akan buktikan kepada Tuhan bahwa saya dikenal di Jawa. Nah, saya dari banyak. Dari Jawa Barat, dua-duanya ada dong. Kemenangan dong, sudah salib oleh dong. Ini Jawa Tengah sampai Mojokerto. Ujungnya Banyuwangi. Apa yang terjadi pada saat itu? Diculik. Oleh orang-orang zalim untuk membuktikan kepada dia, jadi dia dikenal. Nah,
Ternyata dengan apa itu dia pergi ke Singapura, pergi. Tapi apa yang dikatakan Tamara itu benar. Bahwa orang yang kolaborasi dan yang memimpin Republik ini. Jadi seharusnya kita tidak mengenal LPP. Orang baru itu. Saya pernah di LPP, nggak pernah kita. Itu orang kolaborasi, nggak boleh jadi pemimpin. Aku berjabat Republik. Kalau benar-benar reformasi total. Jadi seorang Tamalaka aja tahun 45 sudah mengatakan apa dulu, apa maaf ya, bukan apa ini, tahun kedua itu sudah mengingatkan kepada orang-orang atau rakyat Indonesia bahwa nggak bisa orang kolaborasi ini. Ternyata efek sampai hari ini yang kolaborasi yang memimpin Republik ini. Jadi lu bicara demokrasi apa? Ya kenal bangsa ini. Saya kasih contoh paling dekat dari keluarga saya. Ayah saya itu mengandung sedang satu. Dia anak bupati. Ketika saya kritik temannya, ayah marah. Kalau orang tua bicara dengarkan. Saya bilang sama ayah, bagaimana ayah bisa ngomong demokrasi kalau ayah tidak mau mendengar kritik? Belajar dari mana demokrasi? Dari ayah-ayah, dari kakekku, karena dia bupati. Yang ada tradisi itu demokrasi. Jadi demokrasi itu harus kita perjuangkan. Dan yang terjadi sekarang, ya ada demokrasi. Orang ngomong pemilu itu diatur. Pemilu yang betul-betul sah itu tahun 5. Berapa partai yang ikut? Sebenarnya 5. Dari Masyumi, NU, PKI, dan Serta Islam. Kalau di bawahnya itu ada partai lebih dari 10 partai Islam. Kalau pada saat itu Islam sebagai mayoritas bergabung aja nih, 5 ada ini, nomor 1 atau tidak? Itulah kelemahan Islam dalam menjalankan demokrasi. Nah, dengan adanya demokrasi dibuka semua. Oleh yang namanya Habibie, safety dihapus, show dihapus. Tapi apakah pers kita sebagai media yang harus memperjuangkan kepentingan rakyat bisa memperjuangkan nasib rakyat? Tidak. Termasuk bisa diatur. Kenapa saya keluar dari Kompas tahun 78? Kalau bikin perjanjian bisa kembali. Akan mentaati ketentuan-ketentuan akan diatur oleh pemerintahan tanah. Dan pada demokrasi mudah jalan. Termasuk pemilu. Dan sekarang akan dilaksanakan. Semua orang berpengaruh. Lu nih, dengan debat presiden, lalu karena orang percaya pemilu. Seorang anak kecil namanya Gibran, lu bisa lihat tidak tahu berapa akan coba lah. Silakan untuk bicara. Apalagi yang saya bicara, sehingga MC-nya bilang, kok jangan dari Solo? Hanya sebegitu aja. Nah, kalau bapaknya nggak ngerti apa itu demokrasi, dia pakai pamannya di MK. Jadi demokrasi yang sedang kita perjuangkan dari awal 98 diusap oleh orang yang namanya Jokowi. Selalu saya terus terang, bukan begini. Dengan pasti akan gimana? Dan dia lakukan ketika 2019. Apa yang perlu jawabannya dia? Semua orang mati di KPPS. Belum dengan kasus-kasus yang lain. Jadi orang sudah kunci di stop. Jangan dipertahankan.
Saya kira cukup kalau kita ngomong soal pemilu, soal apa. Baru saja ada Jokowi. Presiden terburuk selama ini saya mereka 78 tahun adalah Jokowi. Orang ini mesti dimaksudkan. Yang bisa dipertahankan lagi dia berarti demokrasi. Iya saja, ini diragukan. Jadi saya kira semua aktivis dan hadir dari diskusi ini paham itu. Saudara Indro pasti paham. Saudara Indro itu terkenal dengan kritiknya. Plenoy di bawah sepatu las. Ini Pak, yang di bawah sepatu las, no? Ini di bawah orang yang ngeliati melakukan pendidikan yang merusak demokrasi. Ini mesti lebih jauh daripada di bawah sepatu las. Janganlah dulu heran masih orang bisa dukung Jokowi itu apa yang ditipu? Ya ada yang ditipu. Saya kira cukuplah bicara. Kalau paham atau tidak paham soal demokrasi, saya kira Putih siapa namanya itu lebih paham daripada saya. Hal yang punya bagus di DP bukan kerja. Masa nggak bisa melihat keadaan kayak begini, rusak Indonesia ini. Oleh satu orang, oleh satu keluarga. Lanjutkan perjuangan, lanjutkan perjuangan dengan mendukung segala sekian.